Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang metode penelitian dan penulisan hukum. Ini adalah mata kuliah yang penting dan juga mata kuliah wajib bagi seluruh calon sarjana hukum dimanapun kita mempelajari ilmu hukum, apakah itu ada di Pontianak maupun ada di luar daerah. Nah, ini memberikan suatu gambaran, suatu arahan kepada kita semua, pada teman-teman sebagai calon sarjana hukum, apa sih penelitian itu, kemudian mengapa ada penulisan hukum, atau dalam singkatnya di tatanan tingkatan S1 atau sarjana ini ya, kalian harus membuat sebuah karya tulis yang kita kenal sebagai skripsi yang akan menjadi bagian yang harus kalian pertanggungjawabkan sebagai dasar untuk meluluskan teman-teman menjadi seorang sarjana. Nah, dalam sebuah kegiatan penelitian ada beberapa prinsip, seperti ada prinsip konsistensi, sistematis, dan terukur. Sebuah penelitian tidak dapat dikatakan penelitian yang baik, penelitian yang sempurna, dan seterusnya, atau penelitian yang dapat menemukan hasil yang sesuai apabila penelitian itu tidak dilakukan secara konsisten, tidak dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, penelitian juga tidak dapat dikatakan suatu hal yang baik apabila dia tidak dilakukan secara sistematis. Sistematis di sini dapat kita katakan kegiatannya dilakukan secara berurutan. Jadi misalnya dari langkah 1, 2, 3, 4. Tidak melompat dari langkah 1, melompat ke langkah 3, melompat ke langkah 5. Tetapi dilakukan secara berurutan atau sistematis. Berikutnya, sebuah penelitian juga dilakukan dengan terukur atau dapat diukur. Kenapa dapat diukur? Karena penelitian ini bisa menjadi sebuah pembanding. Seperti penelitian sebelumnya, anggaplah ada suatu fenomena atau suatu kejadian yang terjadi di tahun 2020. Fenomena seperti ini, kemudian pada tahun 2025 terjadi lagi sebuah fenomena yang mirip, tetapi mungkin perbedaannya perbedaannya dari sisi lokasi-lokasinya. Jadi mungkin kejadiannya sama, tetapi tempat kejadiannya berbeda. Bagaimana jumlahnya, itu juga harus dapat terukur. Jadi secara prinsipnya, sebuah penelitian yang baik itu memiliki konsistensi, sistematis, dan terukur. Nah, sistematis tadi dikatakan penelitian dilakukan secara ilmiah dan sistematis karena pertama ia mengetahui mengapa dan bagaimana. Kita harus tahu tuh untuk apa kita melakukan penelitian itu dan bagaimana caranya. Terus, si sistematis ini juga untuk menegaskan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Dan berikutnya adalah untuk menggali lebih kondisi di mana fenomena itu terjadi. Lalu untuk apa kita meneliti? Nah, mungkin dari sisi kepentingannya ya. Yang pertama, untuk apa kalian meneliti adalah ya salah satu syarat atau salah satu cara untuk kalian mencari sebuah data atau melengkapi syarat kalian untuk wisuda. Tidak mungkin kalian membuat suatu skripsi apabila kalian tidak melakukan penelitian. Itu adalah secara mudahnya. Tetapi apabila kita telah secara ilmiah, ngapain sih kita harus meneliti? Yang pertama, apa yang telah atau yang sedang terjadi. Kita mengetahui dulu nih, apa yang telah atau sedang terjadi. Ini ada apa masalahnya. Kemudian, dari masalah atau hal yang sedang terjadi itu, kita dapat memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan berikutnya, karena kita dalam lingkungan penelitian hukum dan banyak sekali teori-teori hukum di dalamnya, kita untuk menyesuaikan apakah teori hukum yang diberikan pada zaman dulu, ya, pada zaman-zaman filsuf dahulu masih relevan dengan kondisi kita hari ini. Jadi kita dapat mengetes suatu teori. Jadi dalam sebuah penelitian itu teman-teman wajib memiliki atau wajib menggunakan teori-teori hukum yang ada atau yang sudah diberikan oleh para ahli hukum. Nah, mengenai teori ini, walaupun kita ada di dalam tataran ilmu hukum, kita ada di bidang ilmu hukum ya, tapi tidak menampik bahwasannya teori yang lain juga dapat kita gunakan.
seperti teori ekonomi, teori tentang psikologi, teori perpajakan, teori kemanusiaan, dan seterusnya. Karena tadi ilmu hukum itu bukanlah ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu hukum itu ada karena gabungan. Ilmu hukum itu bisa ada juga karena menggabungkan atau berelasi, bersinkronisasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Itu menjadi bagian yang penting. Nah, ini tentang makna penelitian. Jadi tadi kita belum membahas tentang makna, kita masih pembukanya dulu, mengapa, prinsipnya, dan seterusnya. Lalu apa sih makna penelitian? Secara singkat, makna penelitian atau dalam bahasa Inggrisnya adalah research atau aktivitas pencarian kembali. Dua kata, re dan search. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya sudah ada, sudah terjadi, tetapi kita butuh untuk mencari lagi. Kenapa kita mencari lagi? Bisa saja problematik itu terjadi lagi, tetapi memiliki sebab-sebab yang berbeda. Atau hal ini sudah pernah terjadi di tempat lain, tetapi belum pernah terjadi di kota kita, dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada perbedaan subjek, perbedaan siapa yang melakukannya, kemudian perbedaan lokasinya, perbedaan waktunya, selisih tahun dan sebagainya, kemudian sebab kenapa hal itu terjadi. Nah, kita melakukan pencarian ulang, meriset apakah hal ini masih bisa relevan dan seterusnya. Nah, apabila kita maknai dari makna penelitian itu sendiri ialah suatu kegiatan ilmiah, ya, kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis. Nah, ini menurut Bapak Sugeng Sukanto. Jadi, teman-teman, tidak mungkin namanya sebuah penelitian itu dilakukan secara serampangan, secara asal-asalan. Penelitian itu harus ada metodenya. Kalian harus tahu metode penelitiannya. Mau itu penelitian di ranah kita, ranah hukum, maupun penelitian di luar bidang hukum. Terus tadi sudah disinggung adanya sistematika. Sistematis, dia tidak boleh saling melompat. Dan juga sebuah penelitian itu merupakan bentuk dari sebuah pemikiran. Kita tidak bisa tiba-tiba membuat suatu hipotesa atau membuat sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwasanya ini terjadi karena ini, tanpa diawali dengan adanya suatu pemikiran, suatu metode dan sistematis yang membuktikan hal itu terjadi. Penelitian juga dilakukan sebagai upaya untuk mencari suatu kebenaran. Kebenaran itu bisa saja bisa tampil dengan sendirinya. Kebenaran juga bisa datang berdasarkan waktu. Tetapi itu mau kapan? Nah, bentuk dari penelitian ini adalah satu bentuk upaya atau salah satu cara agar kita dapat menunjukkan suatu kondisi yang benar atau kondisi yang sebenarnya. Upaya mencari kebenaran ini dapat dilihat dari berdasarkan pengalaman. Kita juga menanyakan kepada orang yang lebih ahli daripada kita. Kebenaran juga dapat terjadi karena kebetulan, dan kebenaran dapat dicari dengan berdasarkan suatu penelitian. Tadi kita dikatakan lanjut ya. Tadi dalam pembahasan penelitian itu dilakukan secara ilmiah ya. Nah, suatu ilmiah ini, kata keilmiahan ini harusnya dapat diukur. Ya. Ukuran keilmiahan hasil penelitian itu merupakan suatu pengetahuan, knowledge kita katakan. Sampai hari ini misalnya kita katakan, kita mendengar pada saat duduk di bangku sekolah, saat SD, SMP, SMA, kita tahu bahwasannya hewan seperti katak atau kodok itu berkembang biak tidak dengan cara melahirkan, tapi dengan cara bertelur. Terus mamalia seperti sapi, dia berkembang biak dengan cara melahirkan, dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah apakah kita melakukan hal tersebut? Apakah kita yang melakukan kegiatan pengamatan tersebut? Dan tidak. Jadi misalnya si katak itu yang berkembang biak dengan cara bertelur,
yang melakukan atau yang mengamati kan ada orang. Jadi bentuk pengamatan itu adalah penelitian. Hasil dari penelitiannya kita katakan knowledge atau pengetahuan. Nah, dari adanya kegiatan penelitian itu kita tahu bahwasanya si katak tadi berkembang biak tidak dengan cara melahirkan, tetapi cara bertelur. Berbeda dengan si mamalia atau sapi tadi. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan, dia tidak bertelur. Walaupun kita tidak melakukannya, tetapi kita bisa mengetahuinya, kita bisa mengingatnya sampai hari ini, dan seterusnya. Dan berikutnya, ukuran keilmiahan adalah sistematis, jadi berurutan. Balik lagi deh seperti tadi contoh katak atau contoh kupu-kupu atau nyamuk. Kita kenal ada istilahnya metamorfosis. Jadi si nyamuk tadi tidak lahir tiba-tiba menjadi nyamuk. Dia melalui serangkaian proses yang kita kenal dengan metamorfosa tadi. Jadi dari telur, kemudian jentik-jentik dan seterusnya. Si kupu-kupu juga. Kupu-kupu tidak menjadi sebuah kupu-kupu yang indah dan yang cantik kita lihat pada hari ini tanpa melalui proses metamorfosa tadi. Ya awalnya dia seperti telur tadi, lahir menjadi ulat, dan seterusnya bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu. Nah, ini adalah bentuk pengetahuan yang dilakukan oleh orang lain yang saat ini kita yang kemudian kita pelajari dan kita ketahui. Sistematis tadi dia dilakukan secara berurutan. Jadi apabila ada orang apabila si peneliti kupu-kupu tadi melewatkan beberapa bagian, mungkin hari ini kita memahami bahwasanya kupu-kupu lahir itu ya langsung menjadi kupu-kupu karena ada langkah sistematis yang tidak dilakukan. Berikutnya adalah harus logis kegiatan penelitian itu, harus masuk akal. Ya, walaupun tadi suatu kebenaran ya kita katakan di awal, kebenaran itu bisa datang secara tiba-tiba. Yang namanya tiba-tiba itu tidak masuk di akal saja. Kok bisa dapat, kok bisa tahu. Tetapi yang namanya suatu kondisi ilmiah dalam kegiatan penelitian itu masuk akal, teman-teman. Harus logis atau masuk akal supaya penelitian ini dapat memberikan makna atau dampak yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah keilmiahan hasil penelitian ini atau ukuran keilmiahan adalah dapat diuji. Nah, hasil yang uji yang dilakukan adalah berdasarkan tempat ia melakukan penelitian. Bagaimana hasil penelitiannya, apa yang didapatkan, kemudian apabila diberikan variabel lain, apakah sama atau tidak. Nah, ini akan berbeda apabila kita mengatakan ukuran keilmiahan hasil penelitian ini dilakukan dalam tatanan ilmu sosial ataupun ilmu eksak. Karena ilmu sosial itu akan menjadi lebih berbeda, akan lebih variatif karena yang kita ukur adalah bukan benda mati, yang kita ukur adalah manusia. Jadi bentuk ujinya itu tidak bisa akan sama. Berbeda dengan kita dalam tatanan eksak yang kita uji bisa saja berbentuk suatu hal yang tentang angka, tentang fenomena alam dan seterusnya. Ini tentang penelitian hukum. Tadi kita bicara tentang penelitian saja. Masuk ke dalam penelitian hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum. Gejala hukum tertentu dengan menganalisanya, dengan memeriksanya secara mendalam terhadap fakta hukum yang kemudian mengupayakan memberikan solusi dari gejala yang tampak. Jadi kita tidak bisa memberikan tiba-tiba nih ya, kita katakan ini adalah sebuah penelitian hukum, tapi kita tidak pernah mengetahui apa masalahnya di lapangan. Kita tidak pernah memeriksa apa yang terjadi. Nah, ini mungkin menjadi salah satu tantangan buat teman-teman semua dalam melakukan penelitian, terutama penelitian bidang hukum. Jadi apabila teman-teman semuanya melakukan penelitian hukum, pastikan yang kalian teliti itu adalah benar suatu kejadian hukum, benar suatu fakta hukum. Bisa saja awalnya adalah suatu gejala. Yang gejala itu kan terjadi tetapi belum tentu menuju pada
hasil atau suatu bentuk pelanggaran. Ini baru gejala saja. Misalnya orang kebut-kebutan di jalan, yaitu gejala pelanggaran. Dia menimbulkan pelanggaran, tapi apakah gejala melakukan tabrakan? Ya bisa saja, tapi kan itu baru gejala, belum tentu terjadi ya suatu laka atau kecelakaan lalu lintas. Tapi ya balik lagi ya, kita juga nggak bisa mengatakan itu pasti ada. Makanya tadi mempelajari suatu gejala hukum. Kemudian kita harus memeriksa terhadap fakta di lapangan. Ini tantangan teman-teman tadi ya. Kalau meneliti tentang ini, tentang bidang hukum, pastikan kalian terjun ke lapangan. Pastikan kalian memahami apa kondisi yang ada di lapangan. Apakah tadi misal kalian menggunakan penelitian secara studi pustaka, atau kalian menggunakan penelitian secara penelitian lapangan, tapi bukan berarti penelitian pustaka balik nih. Penelitian pustaka bukan berarti kalian tidak perlu turun lapangan, dan sebaliknya penelitian studi lapangan bukan berarti kalian tidak menggunakan bahan pustaka. Nah, setiap kegiatan penelitian itu pasti saling mendukung. Ini batasan terhadap penelitian hukum, batasan dalam penelitian hukum. Batasan dalam penelitian hukum kita bagi menjadi 3, legal substance, legal structure, dan legal culture. Nah, ini berdasarkan konstruksi hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman. Jadi ada legal, substansi hukum, ada struktur hukum, dan budaya hukum. Nah, ini tentang substansi hukum atau legal substance. Legal substance ini lebih cenderung menggunakan atau lebih cenderung digunakan dalam kegiatan penelitian normatif. Kenapa? Penelitian substansi ini dia melihat dari sebuah produk hukum, ya, suatu dokumen hukum yang dapat kita baca, atau yang terjadi kemudian menjadi yang dibukukan. Itu seperti adanya asas-asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, kemudian apabila hasil dari suatu peradilan, ya kita katakan sebuah putusan, itu menjadi bentuk substansi hukum yang digunakan. Itu penelitian normatif tuh, pakai itu. Jadi kalian ketika bicara penelitian normatif, kalian harus bisa membuktikan bahwasannya dasar-dasar hukum yang kalian gunakan atau dokumen hukum yang akan kalian gunakan itu sudah ada. Kemudian pastikan masih berlaku dan masih dapat digunakan. Jangan sampai terjebak terhadap dinamika perubahan hukum yang ada di Indonesia. Berikutnya, setelah substansi hukum atau legal substance, kita masuk ke dalam legal structure atau struktur hukum. Struktur hukum ialah sebuah rangkaian proses pembentukan dan penerapan hukum yang terdiri atas pembuatan hukum, birokrasi, penegak hukum, dan lembaga peradilan. Sedangkan legal culture atau budaya hukum bentuk apresiasi masyarakat terhadap hukum, yaitu di mana kita berada dan bagaimana hukum itu digunakan, kapan, terus bagaimana masyarakat mentaati atau bahkan masyarakat menyimpang dari hukum tersebut. Itu menjadi suatu culture atau budaya. Seperti kita lihat di lingkungan kampus kita. Apabila teman-teman tinggal di dekat-dekat area kampus atau ya dekat sini lah kosnya ya. Beberapa mahasiswa apabila tidak ada keperluan lain, dia cuma dari kosan ke kampus, jarang sekali saya temui mereka menggunakan helm. Atau ini, kalian misalnya pergi deh dari rumah kemudian ke toko kelontong, market yang dekat-dekat rumah kalian, ya walaupun jaraknya berapa ratus meter, kalian menggunakan kendaraan bermotor, kadang jarang sekali kita menemukan orang ini menggunakan helm. Nah, secara culture mereka anggap itu biasa, padahal jika kita telah secara hukumnya,
Dalam aturan penggunaan kendaraan bermotor atau keselamatan berkendara tidak pernah disebutkan berapa jarak yang harus ditempuh yang kemudian mewajibkan seseorang baik pengendara atau yang dibonceng untuk menggunakan kelengkapan berkendara. Salah satunya adalah helm. Jadi itu memiliki suatu yang harusnya ditaati, kemudian karena kebiasaan dan akhirnya tidak dilakukan. Nah, legal structure ini adalah sebuah proses. Dan tadi legal culture adalah sebuah bentuk nyata dari masyarakat dalam mengapresiasi bagaimana sebuah regulasi itu dijalankan. Nah, proses dan penerapan, birokrasi, dan sebagainya itu adalah hal yang nyata, hal yang dapat kita lihat dan rasakan atau hal yang terjadi. Begitu juga tadi legal culture, apresiasi masyarakat, bagaimana masyarakat menjalankan hukum. Itu merupakan hal yang dapat dilihat, hal yang dapat dirasakan, hal yang mungkin memiliki dampak. Nah, di sini menjadi dasar atau menjadi salah satu pondasi dalam penelitian empiris. Jadi, antara penelitian empiris dan normatif, teman-teman bisa lihat adanya suatu perbedaan yang jelas bahwasannya penelitian normatif itu mengkaji suatu regulasi, mengkaji suatu aturan yang memang menurut kalian itu sudah tidak relevan. Nah, kemudian atau adanya kekosongan hukum di situ. Jadi itu butuh adanya tambahan sebuah regulasi kembali. Nah, sedangkan penelitian empiris kita melihat ini adanya suatu fakta hukum, adanya suatu peristiwa hukum, adanya suatu kejadian yang memang secara normatifnya tadi atau secara aturannya itu tidak boleh dilakukan. Sesimpel tadi berkendara harus menggunakan kelengkapan berkendara. Dia tidak menyebutkan berapa jauh. Kemudian seperti di lingkungan pendidikan, banyak lingkungan pendidikan yang melabeling dirinya adalah kawasan tanpa rokok. Tetapi mirisnya adalah masih terdapat lokasi-lokasi di lingkungan kampus yang digunakan sebagai tempat merokok dan bahkan ada beberapa tempat, jadi apa namanya, kantin di sekitar lingkungan kampus yang bisa menjual rokok secara satuan itu, tidak secara kotak. Nah, ini menjadi suatu hal yang dapat diteliti sebenarnya. Jadi banyak hal yang terjadi di sekitar kita, banyak fenomena yang terjadi di lingkungan kita secara sederhana tadi, yang sebenarnya itu bisa masuk ke dalam ranah sebuah kegiatan penelitian dan juga secara spesifik kita dapat gunakan sebagai kegiatan penelitian hukum. Oke, mungkin untuk penelitian dan penelitian hukum saya rasa cukup. Next, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penelitian hukum normatif. Baiklah, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.